Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Ananda, NIM 20010303046, kelas BKI 4B, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Di sini saya akan menyampaikan dakwah mengenai Quran Surah Al-Ghasyiyah ayat 17 dan 20. Tugas dari mata kuliah tafsir ayat-ayat dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sebagai hamba yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga saya dapat menyampaikan dakwah ini dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di akhir kelak. Langsung saja saya akan membacakan Quran Surah Al-Ghasyiyah ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Yang artinya, maka tidakkah mereka memperhatikan unta bagaimana diciptakan? Pada ayat ini, Allah mengajak kita untuk mengamati alam ciptaannya yang begitu menakjubkan. Allah memperlihatkan begitu banyak tanda kekuasaannya di hadapan manusia. Maka, tidakkah mereka memperhatikan unta, bagaimana unta itu diciptakan? Unta diciptakan oleh Allah dengan bentuk tubuh dan anggota badan yang sesuai dengan lingkungan hidupnya di padang pasir yang begitu panas. Terkait unta, hewan ini telah sejak lama diakui sebagai peliharaan yang paling banyak memberikan manfaat dalam kehidupan sehari-hari manusia, khususnya bagi bangsa Arab terdahulu. Ia dapat digunakan sebagai tunggangan yang efektif untuk melintasi gurun Sahara yang luas dan lagi panas, sekaligus sebagai sumber makanan yang dagingnya halal untuk dimakan, susunya dapat diminum, dan bulunya dapat dijadikan sebagai bahan pakaian. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, ada banyak keistimewaan unta yang tidak dimiliki oleh binatang-binatang lain. Muhammad Abduh menyebutkan di antaranya adalah bahwa unta meski memiliki tubuh dan kekuatan yang besar, ia sangat patuh kepada tuannya, sekalipun seorang yang lemah atau anak kecil. Unta juga dikenal berwatak sabar menghadapi beratnya perjalanan, haus dan lapar di tengah gurun Sahara. Dalam ayat-ayat ini, Allah mempertanyakan, apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana unta yang ada di depan mata mereka dan dipergunakan setiap waktu? Yang pada intinya, unta adalah hewan yang menakjubkan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah menyuruh manusia untuk merenungkan bagaimana unta itu diciptakan. Lalu kemudian Quran Surah Al-Ghasyiyah ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Yang artinya, dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Bagaimana pula langit yang berada di tempat yang tinggi tanpa tiang. Bagaimana gunung-gunung dipancangkan dengan kuku, tidak bergoyang dan dijadikan petunjuk bagi orang-orang yang berada dalam perjalanan. Di atasnya terdapat danau dan mata air yang dipergunakan untuk kehidupan sehari-hari manusia, mengairi tumbuh-tumbuhan
dan memberi minum binatang ternak. Bagaimana pula bumi dihamparkan sebagai tempat tinggal bagi manusia. Apabila mereka telah memperhatikan semua itu dengan seksama, tentu mereka akan mengakui bahwa penciptanya dapat membangkitkan manusia kembali pada hari kiamat. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Selain itu, Allah menciptakan bumi untuk manusia bisa mengolahnya, bercocok tanam, membuat bangunan, dan menempuh jalan-jalan di atasnya. Perlu diketahui, hamparan bumi tidak menafikan wujudnya yang bulat yang dilingkupi oleh berbagai binatang dari berbagai sisinya. Sebagaimana ditunjukkan oleh dalil akal, indera, dan kesaksian, serta sebagaimana diketahui oleh banyak orang, khususnya di masa sekarang, di mana banyak orang mencapai berbagai penjuru dunia dengan alat-alat yang dikaruniakan Allah pada mereka yang mendekatkan jarak yang jauh. Bentuk hamparan hanya menafikan bulatan sesuatu yang kecil, yang seandainya dibentangkan tidak lagi berbentuk bulat. Lain halnya dengan bentuk bumi ini, yang amat besar dan luas, sehingga bentuk bumi ini adalah bulat terhampar. Kedua hal tersebut tidak saling menafikan satu sama lain, sebagaimana hal itu diketahui oleh para ahlinya. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah penyampaian dakwah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar, dan yang salah, hilap, atau keliru itu datangnya dari saya pribadi, sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah dan hilap serta dosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.